Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Dede Juniardi SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis pada kelas kami, yakni manajemen kelas 4E. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan-rekan saya yang beranggotakan Bunga Azari, Wiyanti Karaina, Widi Suci Alawiyah, dan Salsabila Hatami, serta saya selaku moderator yakni Yola Firdausabila akan mempresentasikan mengenai hasil kinerja yang telah kami kerjakan, yakni mengenai studi kelayakan bisnis pada perusahaan yang telah kami tentukan sebelumnya. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan langsung oleh Saudara Wiyanti Karaina. Kepadanya saya persilahkan untuk memaparkan hasil yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada aspek umum. Dasar gagasan usahanya, salah satu makanan yang cukup digemari yaitu ayam goreng. Selain untuk makanan ringan, juga cocok untuk lauk pauk pendamping nasi. Di Kuningan sendiri cukup banyak peminatnya, maka dari itu kami memutuskan untuk membuat usaha fried chicken. Untuk menghadapi persaingan yang sehat, kami menginovasi fried chicken dengan cara yang berbeda, dengan ditambah topping beberapa masakan Nusantara seperti kari, rendang, kuah rawon, dan lain-lain. Karena itu, fried chicken yang kami jual diberi nama ayam Nusantara. Nah, untuk prospek pasar, ada segmentasi di mana berdasarkan wilayah pemasaran, sikap, dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pasar produk ini yaitu masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan. Untuk targeting, setelah menentukan segmentasi pasar, maka yang akan dijadikan target pemasaran produk ini yaitu pria dan wanita dengan kisaran usia 7-60 tahun. Produk ini banyak diminati oleh masyarakat baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di daerah-daerah karena memiliki harga yang terjangkau dengan kualitas yang sangat baik. Untuk positioning, berdasarkan keunggulan yang dimiliki produk ini, seperti bahan baku yang berkualitas baik, menyehatkan, harga yang terjangkau, serta dapat mengikuti selera konsumen, maka posisi produk ini adalah produk yang berkualitas tinggi dan akan disukai oleh target pemasaran produk ini. Untuk manfaat ekonominya, yang pertama ada mengurangi tingkat kemiskinan, yang kedua ada menambah pendapatan daerah. Untuk manfaat sosialnya, meningkatkan pendapatan dalam aspek ekonomi, menciptakan lapangan kerja dalam aspek sosial, serta mengembangkan ide kreativitas dan inovasi dalam aspek umum. Untuk daftar riwayat hidup pengelola, ada yang pertama dengan nama Wian, Bunga, Widi, Salsa, dan Yola. Dengan agama Islam, alamatnya di Kabupaten Kuningan, alamat usahanya juga di Kabupaten Kuningan. Untuk pendidikan terakhirnya SMA. Untuk aspek pemasaran, gambaran umum pasarnya, jenis produk yang dipasarkan berupa ayam goreng. Wilayah pemasaran mencakup daerah Kuningan. Untuk permintaan, jumlah permintaan terhadap produknya, sasaran pembelinya sesuai dengan yang ada di Kabupaten Kuningan, usia 7-60 tahun. Untuk jumlah konsumennya sekitar 6 juta orang, jumlah kebutuhan per bulannya sekitar 120 juta unit, total kebutuhan per tahunnya 1.440.000 per unit. Untuk proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang terjadi kenaikan di masing-masing tahun dengan kenaikan terbesar di tahun 2024 sebesar 1.887.546.254 unit. Untuk penawaran pesaing, jumlah produk sejenis di pasarnya ada KFC Kuningan dengan jumlah 156.745 unit, Ricis Factory Kuningan sebesar 250.546 unit, CFC Kuningan dengan 123.500 unit, Rocket Chicken sebesar 100.000 unit, Ali Action Kuningan sebesar 129.000 unit dengan total penawaran per tahunnya sebesar 759.791 unit. Untuk proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun mendatang di tahun 2024 adanya sebesar 995.931 unit. Untuk rencana penjualan dan pangsa pasar di tahun 2024 sebesar 1.886.550.323, rencana penjualannya 141.491 dengan pangsa pasar di masing-masing tahun sebesar 0,01%. Untuk strategi pemasaran bersaing, untuk mutunya berupa ayam potong segar,
ukurannya bervariasi, kemasannya box. Untuk harganya, harga satuannya sebesar 20.000, syarat pembayarannya cash atau m-banking, dan diskonnya menyesuaikan. Untuk strategi pemasarannya, mutunya ayam potong segar, ukurannya 100 gram per potong, kemasannya paper box. Untuk harganya sekitar 20.000, syarat pembayarannya cash dan m-banking. Untuk diskonnya, diskon di kesempatan tertentu. Untuk jalur penjualan sekitar Kabupaten Kuningan dengan biaya promosi sekitar 5 juta. Baik, sekian presentasi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Wiyanti Karaina yang telah menyampaikan mengenai aspek umum dan aspek pemasaran pada proposal studi kelayakan bisnis kali ini. Untuk aspek produksi dan aspek orang ataupun sumber daya manusia akan dijelaskan langsung oleh rekan saya kepada Saudara Bunga Azari. Saya persilahkan untuk memaparkannya. Selanjutnya pada aspek produksi, ciri-ciri produksi yaitu usaha kami ingin dijalankan bergerak di bidang produksi dan pemasaran makanan. Usaha ini diberi nama Ayam Nusantara. Alasan kami memilih nama ini karena dalam proses penyajiannya ayam goreng ditambah dengan topi bumbu khas Nusantara. Usaha ayam goreng merupakan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan akan lauk dan juga dapat sebagai makanan ringan dalam berbagai suasana dengan rasa yang enak dan dengan harga yang dapat dijangkau setiap masyarakat. Selanjutnya yaitu ada proses produksi. Skema atau bagan alur produksi yaitu ayam potong segar diolah menjadi ayam goreng dengan topping Nusantara fried chicken. Selanjutnya, kapasitas produk pada tahun 2020 104.000 unit, dalam 2021 112.320 unit, pada tahun 2022 121.306 unit, pada tahun 2023 131.010 unit, pada tahun 2024 yaitu 141.491 unit. Selanjutnya yaitu sewa tanah per tahun yaitu 50 juta, bangunan per tahun yaitu 50 juta, utilitas atau sarana, pemasangan instalasi listrik totalnya yaitu 20 juta, pemasangan instalasi air atau PAM 15 juta, jadi total biayanya 35 juta. Selanjutnya dibacakan oleh Bunga. Baik, selanjutnya di sini ada masih gambar alatan. Yang pertama itu ada one set deep fryer dengan harga 15 juta. Selanjutnya ada pencapit, jumlahnya 5 biji dengan harga 20, totalnya 100. Yang kedua warning house, jumlahnya 1 dengan harga 5 juta. Spatula, jumlahnya 3 dengan harga 90, totalnya 270. Yang selanjutnya itu ada gas dengan jumlah 5, harganya 100.000, totalnya 500.000. Dijumlahkan dengan total 20.870.000. Selanjutnya di sini ada kendaraannya 0. Yang di sini ada sewa per tahun 30 juta. Yang selanjutnya ada bahan baku dan bahan pembantu. Di sini ada ayam, bahan baku utama jumlahnya 10.400 dengan harga 40.000, totalan 416 juta. Yang selanjutnya itu ada tepung, bahan baku utama jumlahnya 104, harga 40.000, totalnya 4.160. Yang ketiga minyak, fungsinya untuk penggoreng ayam, jumlahnya 100, harga 25.000, total 2.500. Yang keempat bumbu rendang, fungsinya untuk topping, jumlahnya 35.000, harga 8.000, totalnya 280 juta. Yang kelima bumbu kari, fungsinya untuk topping, jumlahnya 35.000, dengan harga 8.000, totalnya 280 juta. Yang terakhir yaitu bumbu rawon, fungsinya untuk topping dengan jumlah 35.000, harga 8.000, totalnya 280 juta. Total jumlahnya 1.260.660.000. Yang kedua yaitu persyaratan pembelian bahan baku. Bahan baku terbaik dengan ayam potong segar dan bekerjasama dengan berbagai brand asli dan terpercaya. Yang ketiga, ketersediaan dan kesinambungan bahan baku. Ketersediaan bahan baku tergantung beberapa cepat bahan baku tersebut digunakan. Contohnya seperti ayam yang segar, maka ayam pun akan cepat habis. Selanjutnya, tenaga kerja langsung. Kosong. Di sini yaitu ada biaya umum pabrik. Yang pertama, biaya untuk menunjang kegiatan produksi. 1. Pemeliharaan mesin dan peralatan, total 5 juta. Yang kedua, suku cadang, bahan bakar, dan lain-lain, totalnya 5 juta. Yang ketiga, listrik, air, dan lain-lain, totalnya 30 juta. Pemeliharaan bangunan, totalnya 10 juta. Ditotalkan dengan jumlahnya 50 juta. Yang selanjutnya di sini ada limbah, kualitas limbah dan cara pembuangannya. Limbah ayam goreng dibuat menjadi pakan ternak oleh produsen lain. Yang kedua, biaya pengendalian limbah per tahun
sebesar 15 juta. Yang ketiga, prosedur EVA. Selanjutnya di sini ada aspek organisasi dan SDM. Yang pertama, umum nama perusahaannya IM Nusantara, nama pemilik atau pemimpin Uyan, Bunga, Widi, Salsa, dan Yola. Alamat kantor dan tempat usahanya di Kabupaten Kuningan, tahun berdiri tahun 2024. Di sini ada badan struktur organisasi yang pertama, yaitu owner, yang ketiga restoran manager, yang selanjutnya yang ke asisten restoran manager, yang di sini ada supervisor, chef, waiters, dan apa itu? Masak. Selanjutnya, uraian jabatan. Di sini ada owner, pemilik, jumlah 5 orang, bulanannya 3 juta, tahunnya selama 1 tahun 180 juta. Yang kedua restoran, jumlah 1 orang, bulannya 2.500.000, per tahunnya 30 juta. Yang ketiga asisten, jumlahnya 1 orang, per bulannya 2 juta, total per tahunnya 24 juta. Yang keempat supervisor, jumlahnya 1 orang, bulannya 2 juta, tahunnya 24 juta. Yang kedua chef, jumlah 2 orang, bulannya 2 juta, tahunnya 48 juta. Waiters, jumlah 6 orang, per bulan 1.500.000, totalnya per tahun 108 juta. Yang ketujuh cook helpers, jumlahnya 4 orang, bulanannya 1.750.000, tahunnya 84 juta. Dijumlahkan totalnya 489 juta. Yaitu yang selanjutnya perizinan. Jenis perizinan yang pertama izin prinsip atau dari instansi teknis, biaya 1.500.000. Yang kedua situ atau surat izin tempat usaha 1 juta. Yang ketiga SIU, yaitu surat izin tempat usaha 2 juta. Yang keempat TDP, tanda daftar perusahaan 1 juta. Yang kelima NPWP, nomor pokok wajib pajak 2 juta. Akte pendirian 500.000, total 8 juta. Nah, di sini ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksana. Di sini dapat dilihat survei pasar di angka 1 dan angka 2, penyusunan rencana usaha di angka 2 dan di angka 3. Baikkan lagi, maaf. Survei pasar di angka 1 dan angka 2, biaya operasinya 650. Yang kedua, menyusun rencana usaha di angka 2 dan 3, biaya operasinya 750. Selanjutnya, mengurus perizinan di angka 1, 2, 3, 4, biaya praoperasinya 1 juta. Yang keempat, survei tempat usaha di angka 4-5, 500.000. Survei mesin atau peralatan di angka 56 sebesar 500.000. Instansi listrik, air, telepon di angka 67 sebesar 1 juta. Mencari tenaga kerja di angka 78 1 juta. Uji coba produksi 7, 8, 9, 10 sebesar 700.000. Operasi di angka 9, 10, 11, 12, biaya operasinya 1 juta, totalnya 7.100.000. Selanjutnya di sini ada inventaris kantor. Yang pertama mesin kasir, HP, laptop, jumlah 1, harga 15 juta. AC, jumlahnya 3, harganya 3 juta, total 9 juta. Set meja dan kursi makan, jumlahnya 10, harganya 1 juta, totalnya 10 juta. Hiasan, piring, sendok, garpu, dan pisau, harga 10 juta, totalnya 3 juta. Dijumlahin menjadi 37 juta. Selanjutnya perlengkapan kantor. Pertama, alat-alat tulis, totalnya 500.000. Yang kedua, buku, faktur, order, kop surat, amplop, dan lain-lain, totalnya 500.000. Di total sejumlah 1 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Selanjutnya ada biaya proyek. Yang pertama yaitu investasi harta tetap, tanah sebesar 50 juta, bangunan sebesar 50 juta, mesin dan peralatan sebesar 20.870.000, inventaris kantor 37 juta, kendaraan 30 juta. Yang total harga tetap yaitu 187.870.000. Yang selanjutnya itu investasi praoperasi. Yang pertama, survei pasar 650.000, menyusun rencana usaha 750.000, mengurus perizinan 1 juta, survei tempat usaha 500.000, survei mesin atau peralatan 500.000, instalasi listrik, air, telepon 1 juta, mencari tenaga kerja 1 juta, uji coba produksi 700.000, operasional 1 juta. Total praoperasi yaitu 7.100.000. Investasi selanjutnya jumlah investasi harta tetap dan praoperasi yaitu 194.970.000.
Selanjutnya modal kerja, biaya pokok produksi. Yang pertama, bahan baku dan pembantu 1.260.660.000, upah tenaga kerjanya 0, biaya umum pabriknya 50 juta, total biaya pokok produksi 1.312.660.000. Selanjutnya biaya usaha, owner 180 juta, restoran manager 30 juta, asisten restoran manager 24 juta, supervisor 24 juta, chef 48 juta, waiter 108 juta, biaya pemasarannya 0, suplai kantor atau ATK 1 juta, sewanya 130 juta, lain-lain atau limbah 15 juta. Total biaya usaha 560 juta rupiah. Total biaya operasi per 5 bulan yaitu 1.870.660.000. Modal kerja 1/5 kali biaya operasi yaitu 374.532.000 rupiah. Total biaya proyek investasi dan modal kerja yaitu jumlahnya 569.502.000. Persentasinya yaitu 100%. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh saudara saya, yakni Widi Suci Alawiyah. Kepada saya persilahkan untuk memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu rencana produksi pada tahun pertama yaitu 104.000, tahun kedua 114.400 rupiah, ketiga 125.840 rupiah, tahun keempat 138.424 rupiah, tahun kelima 152.266 rupiah. Penjualan tahun pertama yaitu 2,80 juta, tahun kedua 2,288 juta, tahun ketiga 2,516 juta 800.000 rupiah, tahun keempat 2,768 juta 480.000, tahun kelima 3,45 juta 328.000. Biaya pokok produksi 1 bahan baku dan pembantu tahun pertama 1,262 juta 660.000, tahun kedua 1,388 juta 926.000, tahun ketiga 1,527 juta 818.600 rupiah, tahun keempat 1,680 juta 600.480 rupiah, tahun kelima 1,848 juta 506 rupiah. Upah tenaga produksinya 0, biaya pokok pabrik tahun pertama 50 juta, tahun kedua 55 juta, tahun ketiga 60,500 juta, tahun keempat 566 juta 550.000, tahun kelima 73 juta 205.000. Biaya pokok produksi dari tahun pertama yaitu 1,312 juta 660.000, tahun kedua 1,443 juta 926.000, tahun ketiga 1,588 juta 318.600 rupiah, tahun keempat 1,767 tahun keempat 1,747 juta 150 juta 460.000, tahun kelima 1,921 juta 865.500 laba kotor tahun pertama yaitu 767 juta 340.000, tahun kedua 844 juta 74.000, tahun
ketiga Rp928.481.400. Tahun keempat Rp1,329.540. Tahun kelima Rp1,123.462.494. Biaya usaha yang pertama yaitu gaji pimpinan dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 180 juta, gaji manajer dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 30 juta. Gaji staf dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 24 juta. Gaji administrasi dan keuangan dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 24 juta. Office boy dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 48 juta. Sopir 100 dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 108 juta. Biaya pemasarannya 0. Supplier kantor atau TK dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 1 juta. Biaya sewa dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 130 juta. Lain-lain dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 15 juta. Total biaya usaha sebelum dari tahun pertama hingga tahun kelima yaitu 560 juta. Penyusutan dan amortisasi. Penyusutan dari tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 2.229.722 rupiah. Amortisasi sebesar dari tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 59.167 rupiah. Total biaya usaha dari tahun pertama hingga tahun kelima sebesar 562.888.889 rupiah. Laba usaha tahun pertama yaitu 204.450.111 rupiah. Tahun kedua 285.111 rupiah. Tahun ketiga 365.592.511 rupiah. Tahun keempat 448.440.651 rupiah. Tahun kelima 560.573.605 rupiah. Bunganya yaitu sebesar 50%. Jadi tahun pertama itu sebesar 102.222.556 rupiah. Tahun kedua 51.112.778 rupiah. Tahun ketiga 25.556.389 rupiah. Tahun keempat 12.778.194 rupiah. Tahun kelima yaitu 6.389.097 rupiah. Laba sebelum pajaknya yaitu sebesar tahun pertama 102.000. Laba tahun pertama yaitu sebesar 93.003.000. Tahun kedua 173.550.633 rupiah. Tahun ketiga 220.525.286 rupiah. Tahun keempat 364.463.720 rupiah. Tahun kelima 400.429.156 rupiah. BEP 100%. Tahun pertama yaitu 73%.
60%, tahun kedua 67%, tahun ketiga 61%, tahun keempat 55%, tahun kelima 50%. Penyusutan bangunan sebesar 50 juta umur 20 per bulan, yaitu 208.333 rupiah. Mesin dan peralatan senilai 20.870.000 tahun 3 per bulannya 579.722 rupiah. Investasi kantor 37 juta sebesar tahun 2 per bulannya, yaitu 1.541.667 rupiah. Kendaraan 30 juta tahun kelima, yaitu 500.000 per bulannya. Lain-lainnya jumlahnya yaitu 137.870.000 per bulannya, yaitu 2.829.722 rupiah. Amortisasi investasi praoperasi senilai 7.100.000 tahunnya 10 per bulannya 59.167 rupiah. Selanjutnya yaitu proyeksi arus kas. Total kas masuk dari tahun pertama yaitu 2.454.532.000, tahun kedua 2.643.489 rupiah, tahun ketiga yaitu 2,34.862.611 rupiah, tahun keempat 3,356 rupiah, tahun kelima yaitu 3,816.356.594 rupiah. Arus kas keluar total kas keluar dari tahun pertama yaitu 1,985.108.111 rupiah, tahun kedua 2,111 juta 560.478 rupiah, tahun ketiga 2,263 juta 385.826 rupiah, tahun keempat yaitu 2,441 juta 127.391 rupiah, tahun kelima yaitu 2,642 juta 9.956 rupiah. Kas neto dari tahun pertama yaitu 439.829 rupiah, tahun kedua 531 juta 963.011 rupiah, tahun ketiga 674.676.786 rupiah, tahun keempat 884 juta 928.994 rupiah, tahun kelima totalnya yaitu 1,174 juta 346.639 rupiah. Kewajiban bank. Total kewajiban bank dari tahun pertama yaitu saldo kas akhir
dari tahun pertama yaitu 355.529 rupiah, tahun kedua 482.611 rupiah, tahun ketiga 557,576.386 rupiah, tahun keempat 771,28 juta 594.000, tahun kelima 1,60 juta 446.234 rupiah. Selanjutnya yaitu kas masuk. Total kas masuk pada tahun pertama yaitu 2,80 juta, tahun ke 80 juta, tahun kedua 2,288 juta, tahun ketiga 2,516 juta 800.000, tahun keempat 2,768 juta 480.000, tahun kelima 3,45 juta 328.000. Total kas keluar tahun pertama yaitu 1,985 juta 108.111 rupiah, tahun kedua 2,111 juta 560.478 rupiah, tahun ketiga 2,263 juta 385.826 rupiah, tahun keempat 2,431 rupiah, tahun kelima 2,642 juta 9.956 rupiah. Kas neto dari ditambah B yaitu dikurangi 9.970.000. Jadi tahun pertama itu sebesar 94.891.889, tahun kedua 176.439.822 rupiah, tahun ketiga sebesar 253.414.174 rupiah, tahun keempat 2,441 juta 127.391 rupiah, tahun kelima 2,642 juta 9.956 rupiah. Baik, sekian pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai proposal studi kelayakan bisnis pada usaha ayam crispy ini. Di mana pada kali ini saya akan meringkas atau menyimpulkan proposal ini, di mana nama perusahaan yakni bernama Bisnis Ayam Nusantara. Pemilik ataupun pemimpin dari perusahaan ini yakni Saudara Wiyanti Karaina, Bunga Azari, Widi Suci Alawiyah, Salsa Nabila, dan Yola Firdausa, di mana bidang usaha ini bergerak dalam bidang makanan dan jumlah karyawan ataupun tenaga kerja diperkirakan sekitar 20 orang. Untuk aspek pemasarannya, yakni produk yang akan dipasarkan berupa ayam crispy dan sasaran konsumen atau pembelinya yakni masyarakat Kabupaten Kuningan pada usia 7 tahun sampai dengan 60 tahun. Untuk wilayah pemasarannya, kami akan memasarkan
di sekitar wilayah Kabupaten Kuningan dengan rencana penjualan per tahunnya yakni 104.000 potong. Nah, untuk produksi ataupun operasinya, kami akan melihat kapasitas produksi sebesar 104.000 potong dan ketersediaan bahan baku yakni dengan bahan baku yang mudah untuk didapatkan serta fasilitas ataupun sarana produksi yakni disediakan pada rumah makan, dan dampak dari operasi ataupun produktivitas yang kami lakukan yakni tidak akan memberikan pencemaran ataupun dampak pada lingkungan sekitar. Untuk aspek keuangannya, di mana total pembiayaan proyek yakni sebesar 150 juta, untuk modal sendiri yang kami keluarkan yakni 50 juta, dan pinjaman yang kami ajukan sebesar 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yakni dengan jangka 5 tahun. Untuk penjualan per tahun diperkirakan 1.560.000.000 dengan keuntungan per tahunnya yakni 92 juta rupiah, dengan return on investment ataupun ROI yakni 16,8% dan event point sebesar 73,4%. Baik, sekian yang dapat kami paparkan mengenai proposal studi kelayakan bisnis pada kali ini. Kami berharap Bapak Dede Juniardi, SPD SEMM, dapat memberikan kami penilaian dengan sebaik mungkin. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.